Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Wahyu Kristianto, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kudo, Jombang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya mempersembahkan video praktek pembelajaran di kelas 6 dengan materi bab 2, Allah Maha Segalanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Mari kita awali nanti hari ini. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa. Silakan, ambilkan buku. Berdoa mulai. Tangan diangkat, kepala Tundukkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Semoga doa kita menjadikan berkah kita semua. Mari kita sebagai bangsa Indonesia, kita wujudkan rasa nasional kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Aska, dipimpin teman-temannya. Diri, gerak. Hari ini sebelum belajar, Bapak ajarkan langsung dulu. Apakah hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masuk semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, di sini Bapak bertanya, di sini masih ingat gak? Apa sih Asmaul Husna itu? Masih. Apa? Coba. Nama-nama Allah yang baik. Oh, baik. Ada berapa jumlahnya? 99. Coba angkat tangan yang bisa menyebutkan contoh Asmaul Husna. Ya, Ar-Rahman.
berjumlah dengan 9 yaitu Asmaul Husna. Coba sebelumnya Pak Fajar tanya lagi, siapa sih yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Coba siapa lagi yang bisa menyebutkan apa sih Allah yang dimaksud Allah Maha segalanya? Coba Allah Maha segalanya. Ya? Menciptakan segalanya. Contohnya apa? Contohnya menciptakan air. Ya, air, apa lagi? Langit. Bisa menciptakan laut. Laut. Menciptakan manusia. Oke, jadi semua yang ada dalam semesta ini itu adalah segalanya milik Allah. Itulah bukti dari Allah Maha Segalanya. Dan kemudian anak-anak, apa sih yang kalian rasakan ketika menyebut nama Allah? Hati apa? Nah, terus damai dan senang. Oh, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Itulah tadi tematik dari Pak Fajar untuk menanyakan 3 poin. Jadi Allah Maha Segalanya, Allah ketika menyebutkan hatinya menjadi tenang, dan Allah adalah yang menciptakan alam semesta ini. Karena tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menyebutkan Allah itu memiliki segalanya, Allah Maha Segalanya. Jadi kalian ketika dikai pertanyaan Allah Maha Segalanya, kalian bisa menyebutkan. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan Asmaul Husna beserta artinya. Ya, dan ketiga, kalian bisa mempraktekkan dan mencontohkan sikap kalian di kehidupan sehari-hari dengan mengenal Asmaul Husna. Dan keempat, tujuannya adalah kalian dapat membuat karya, nanti akan Bapak kasihkan, yaitu karya membuat gabungan dengan hiasan Asmaul Husna. Ya, nanti sekarang untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita untuk biar fokus dan semangat, tidak lelah, kita melakukan ice breaking, yaitu dengan tepuk fokus. Siap? Siap. Coba 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ulang. Baik anak-anak, sekarang kita coba perhatikan di sini akan Bapak sajikan melalui PowerPoint. Inilah yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bab 2 di materi kelas 6 ini, yaitu Allah Maha Segalanya. Sesuai yang kalian tanya tadi ya, sudah paham kan Allah Maha Segalanya, yaitu melalui Asmaul Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Itulah tujuan pembelajaran hari ini, kita bisa mengenal Asmaul Husna 4 saja, yaitu Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yaitu apa? Asmaul Husna tadi kalian sudah benar menunjukkan di awal, yaitu nama-nama yang indah bagi Allah. Kemudian Al-Ghafar. Al-Ghafar di sini memiliki arti Maha Pengampun. Maknanya adalah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita memiliki dosa dengan taubat sungguh, insya Allah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 78 yang artinya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim juga. Hikmah bagi kita untuk meneladani. Nah, di sini kita kalau bisa meneladani dengan berzikir Al-Ghafar, Al-Ghafar, Al-Ghafar. Hikmahnya apa? Kita mengerti bahwa kita diampuni Allah, yaitu kita diajarkan untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Tidak putus asa kita mohon ampun, tidak ada ampunan selain ampunan Allah. Yang kedua yaitu Al-Afu. Allah Maha Pemaaf. Di sini Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa hambanya, tapi juga memaafkan semua tindakan yang ada di dunia nanti ketika di akhirat. Bagi teladan kita untuk Al-Afu ini adalah kita belajar untuk memaafkan teman. Nah, ini belajar
punya kesalahan kemarin, kita harus saling memaafkan. Anak, di sini pernah gak anak-anak pernah mempraktekkan tentang memaafkan? Pernah. Pas apa itu namanya? Idul Fitri, yaitu memaaf-maafan, praktikkan wilayah Idul Fitri. Oke. Selanjutnya Al-Wahid, artinya Allah Maha Satu. Jadi Allah itu hanya satu. Ada di surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Jadi Allah hanya satu, Allah yang kita sembah hanya satu, dan juga ada pedoman berikutnya kita, yaitu Pancasila sila ke-1. Kita paham di sini ya. Lanjutkan kita As-Somad. As-Somad, ya ini adalah Allah Maha dibutuhkan. Maksudnya gimana? Allah tempat bergantung semua makhluk melalui tadi sebelum kita belajar kita berdoa. Jadi maksudnya Allah Maha tempat untuk dibutuhkan adalah tempat semua makhluk bergantung pada Allah. Yaitu kita minta apapun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semua intinya kita harus berserah diri kepada Allah. Selanjutnya kesimpulan, Allah Maha segalanya. Sini diperhatikan, Allah pengampun dan pemaaf. Allah selalu memberi kesempatan kedua bagi hambanya yang bertobat dengan tulus. Allah Maha Esa. Jadi Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah tanpa ada sekutu lain. 4, ketiga, tempat bergantung. Allah adalah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan dalam segala hal. Mari kita kenal dan cintai, amalkan Asmaul Husna ini di kehidupan sehari-hari, bahwa kita sebagai manusia harus satu, menyembah Allah. Yang kedua, apapun dosa kita dan apapun yang kita lakukan, kalau kita mau bertobat, insya Allah akan mendapat ampunan dan pengampunan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat kita untuk bersatu ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya contohkan kalian dengan, saya sajikan kalian dengan melihat video berupa animasi. Di sini videonya nanti kalian perhatikan. Di situ videonya membahas tentang Asmaul Husna yang apa? Dari 4 yang saya sajikan tadi: Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Waqid, As-Somad. Jadi video ini kalian amati. Nanti di situ akan membahas tentang perilaku apa? Ya, sudah siap? Animasi milik kita Indonesia, yaitu Musa ya kan kalian perhatikan pertama kali kamu bisa ketemu apa? Kamu satu merem-merem. Kapan kita dulu? Kamu satu kesel. Kok ya kesel banget? Kamu sayang sama aku. Udah. Ayolah, foto-foto dulu. Ya, ayo. Ya, siap ya. Kayak begini.
Coba siapa yang bisa menjawab apa dari materi yang kita pelajari ini? Di sini kita mengajarkan asal usul apa? Ya, apa? Al-abu. Artinya Memaafkan. memaafkan. Baik. Baik anak-anak, dari hasil kita melihat video tadi, sekarang coba Pak Fajar akan menyajikan gambar untuk ditebak, akan muncul pertanyaan. Ada yang mau? Oke, di sini coba Pak Fajar akan menunjuk restu. Apa? As-Somad. As-Somad. Kenapa? Karena Allah yang maha dibutuhkan. Ya, sebab Kita membutuhkan Allah melalui doa. bagus. Terima kasih restu. Jawabanmu baik sekali. Ya. Coba selanjutnya kita coba tebak gambar berikutnya. Saya tunjuk Aska. Ini gambar apa? Ada dua, Pak. Ya, apa aja? Al-Ghafar dan Al-Afu. Kenapa? Karena ada yang meminta maaf dan ada yang memaafkan. Terima kasih Aska. Terima kasih, jawabanmu baik sekali. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini akan belajar bagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini akan kasih Pak Fajar berikan lembar kerja untuk dikerjakan dan kelompok kalian berdiskusi untuk mengerjakannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah selesai hasil karyanya? Coba kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil hasil karya kami. Di sini kami dari kelompok 2. kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama tentang pertanyaan, yang kedua menjodohkan, yang terakhir menyeklis benar atau salah. Di sini hasil proyek kami. Hasil proyek kami nanti dipasang di kelas ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dari awal, dari akhir kita melihat video, melihat PowerPoint dan hasil karya kalian sudah disajikan di depan dengan teman-teman kalian. Hari ini coba dengan pelajaran ini kita bisa memahami bahwa Asmaul Husna itu baru kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita dari Al-Ghafar dan Al-Afu kita harus saling memaafkan. Lalu Al-Waqid, Tuhan yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang kita butuhkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan melalui doa. Baik anak-anak, apakah pelajaran hari ini sangat menyenangkan bagi kalian? Menyenangkan. Dengan pelajaran tadi, apakah kalian paham? Paham. Alhamdulillah kita bisa Baik, alhamdulillah, terima kasih. Termasuk hari ini kita belajar dengan sangat menyenangkan melalui diskusi bersama. Sebelum kita akhiri, coba saya akan tanya teman kalian satu aja.
Coba Bintang. Apa sih yang arti dari al-afu? Memaafkan. Memaafkan. Benar? Benar. Terima kasih. Ya. Sebelumnya, mari kita selalu untuk belajar di rumah. Jangan lupa untuk Asmaul Husna ini diterapkan di kehidupan sehari-hari melalui sholat 5 waktu. Kita selalu mohon ampunan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.